Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia mendapatkan dukungan penuh untuk berhadapan dengan Thailand. Bahkan para ultras Garuda berharap anak asuh Shin Tae-yong itu bisa membalas kekalahan di final Piala AFF tahun 2020 kemarin. Di laga ini, Timnas Indonesia berhasil unggul lebih dahulu atas Thailand. Gol Mark Klok dari titik putih sukses memecah kebuntuan yang sudah terjadi selama 50 menit. Indonesia bahkan unggul jumlah pemain ketika pemain Thailand mendapatkan kartu merah. Namun kenyataannya sungguh pahit, skuad Garuda harus kehilangan 2 poin setelah Sarah Chioyen berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dari hasil imbang itu, ada beberapa hal yang patut jadi sorotan sekaligus jadi pelajaran bagi Timnas Indonesia. Apa saja itu? Simak selengkapnya berikut ini. Masih buang-buang peluang. Jika mau bicara secara objektif, penampilan Timnas Indonesia di laga ini tidaklah buruk. Meski kalah dalam penguasaan bola, secara peluang, Indonesia menciptakan peluang yang lebih banyak dari Thailand. Namun, satu PR besar yang belum kunjung selesai dibenahi Shin Tae-yong adalah penyelesaian akhir timnya. Di laga ini, Indonesia membuat 10 tembakan, namun hanya 3 yang tepat sasaran. Koordinasi antar penggawa plus pengambilan keputusan di dalam dan di dekat kotak penalti para penyerang Indonesia masih amburadul. Jadi, jika masalah ini tidak kunjung dibenahi, maka ini bakal jadi penghalang besar bagi skuad Garuda menjuarai Piala AFF tahun 2022. Ada apa dengan Witan Sulaiman? Bicara soal buang-buang peluang, tidak afdol rasanya jika tidak membicarakan peluang emas Witan Sulaiman di babak pertama. Pada saat itu, Witan dengan cerdik berhasil merebut bola dari kaki kiper Timnas Thailand. Berhadapan dengan gawang kosong, tendangan Witan malah melebar. Andai saja Witan tidak terlalu kepedean dan mau maju sedikit lebih dekat ke gawang, Indonesia bisa unggul dan memenangkan pertandingan tersebut. Pergantian kurang cermat Shin Tae-yong. Satu hal yang perlu jadi sorotan dari laga ini adalah beberapa pergantian pemain Shin Tae-yong yang kurang tepat guna di laga ini. Diawali dengan memasukkan Sadil Ramdhani yang menggantikan Egy Maulana. Sang winger gagal menjawab ekspektasi publik. Begitu juga keputusan Shin Tae-yong memasukkan Muhammad Rafli. Memang, Shin Tae-yong ingin menambah juru gedor untuk kembali merebut keunggulan, namun ia menurunkan Rafli yang performanya tidak seoke Vilijas Pasudevic yang bisa memberikan perbedaan di lini serang Indonesia pada laga itu. Mental baja Thailand. Untuk poin ini, tidak adil rasanya jika kita tidak memberikan pujian kepada Thailand. Thailand di babak kedua berada dalam situasi yang berat. Tertinggal 1-0 dan harus bermain dengan 10 pemain membuat Thailand kewalahan menghadapi Indonesia. Namun, yang keren dari Thailand, mereka tetap tenang dan jeli dalam mencari titik lemah dari Indonesia dan mengeksploitasinya dengan baik. Mungkin inilah alasan mengapa Thailand menjadi juara bertahan. Mental juara mereka patut dapat pujian. Nasib di tangan sendiri. Berkat hasil imbang ini, Timnas Indonesia gagal untuk mengunci 1 tiket ke babak semifinal, namun peluang Indonesia masih terbuka untuk maju ke babak gugur. Saat ini, Indonesia berada di peringkat 2 klasemen grup A. Secara perolehan poin, Indonesia sama dengan Thailand yang berada di puncak klasemen, namun hanya terpaut selisih gol. Jika Indonesia ingin mendapatkan lawan yang relatif mudah, di babak semifinal nanti, Indonesia harus meraih kemenangan dengan skor besar melawan Filipina di pertandingan terakhir. Indonesia tidak perlu ngarep Thailand terpeleset melawan Kamboja. Skuad Garuda punya kuasa untuk menentukan nasib mereka sendiri, jadi mereka harus melakukan itu di pertandingan terakhir nanti.